Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yalen Alini Saifatu dengan NIM 01-2019-0437. Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang yang biasa disebut IAKN Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Dalam pembuatan video ini, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya adalah Filsafat Pendidikan Agama Kristen. Sesuai dengan permintaan Ibu, maka video ini saya menjelaskan tentang aliran behaviorisme. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alasan apa sehingga saya pilih judul materi aliran behaviorisme. Karena materi ini tentang teori belajar yang menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Jadi seorang dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah laku, dan contoh dari hal-hal sederhana dari behaviorisme misalnya, kita sebagai calon pendidik, kita jangan terlalu melihat siswa dari hasil akhir pembelajarannya yang siswa ikuti, dan guru juga harus mampu menciptakan suasana belajar yang efektif agar belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Latar belakang dari aliran behaviorisme ini, seperti yang diketahui dalam behaviorisme adalah sebuah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh tokoh John B. Watson pada tahun 1913. Namun sejumlah filsuf dan ilmuwan sebelum Watson, antara lain dalam bentuk yang mengajukan gagasan-gagasan mengenai pendekatan objektif dalam mempelajari manusia berdasarkan pandangan yang mekanistik dan materialistik. Suatu pendidikan yang menjadi ciri utama dari behaviorisme merupakan suatu pandangan teoritis yang beranggapan bahwa pokok persoalan psikologi adalah pada tingkah laku tanpa mengaitkan konsepsi mengenai kesadaran atau mentalis. Akar positivisme yang dipelopori oleh Auguste Comte akan memisahkan sejarah manusia menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap teologi, dengan keberadaan manusia dari keadaan baik segala sesuatu dapat dijelaskan dengan spiritual. Yang kedua adalah tahapan metafisika dengan memelihara keberadaannya dari keadaan ide sebelumnya. Segala sesuatu dijelaskan melalui esensinya, melalui sebab dan prinsip batinnya. Yang ketiga adalah tahapan pengetahuan yang merupakan tahapan tertinggi. Segala sesuatu dapat diamati dan diukur. Periode ini menolak esensi perasaan atau sebab internal yang tidak dapat diukur. Behaviorisme berfokus pada tingkah laku hewan yang teramati karena stimulus lingkungan. Mereka menolak pengaruh proses internal seperti hewan yang berpikir dan menggunakan emosinya. Dalam pandangan kaum behavioris, seorang murid dapat dianggap sebagai hewan yang dapat berkembang dengan cepat. Murid dapat dikendalikan oleh metode-metode tingkah laku dengan operator independen yang memampukan membuat kehidupan yang lebih bermakna melalui akal manusia. Dan juga contoh dari filsafat behaviorisme yang berakar pada filsafat realisme, positivisme, dan materialisme, yaitu yang pertama, aliran realisme adalah
nyata bukan semua tampak dan terlihat oleh mata. Dan yang kedua dari aliran positivisme seperti kasus yang nyata. Dan yang ketiga adalah materialisme seperti setelah adanya teknologi memungkinkan hal yang bisa diwujudkan. Pendapat dari tokoh-tokoh behaviorisme adalah yang pertama Ivan Pavlov pada tahun 1913 dengan menggunakan anjing sebagai percobaan untuk mengondisikan perilaku percobaan ini yang dikenal sebagai respons atau otomatis yang berasosiasi dengan stimulus baru. Pavlov menyebutkan proses pembelajaran ini, dalam hal ini sistem saraf anjing yang dikaitkan dengan suara bel penada bunyi kemudian dilanjutkan dengan bel dibunyikan dan diikuti dengan makanan. Penanda bunyi kemudian dilanjutkan dengan bel yang dibunyikan dan diikuti dengan kondisi ini dan dilakukan berulang-ulang sehingga setiap kali bel berbunyi mengakibatkan anjing mengeluarkan liurnya. Menantikan makanan yang akan datang. Hal ini dinamakan dengan pengondisian refleks terkondisi akan meninggikan bila rangsangan bersifat menguatkan. Ia juga menemukan bahwa refleks terkondisi akan kian menghilang bila rangsang bersifat melemahkan. Bila bel dibunyikan, maka anjing akan mengeluarkan air liur akibat pengondisian sebelumnya. Namun berikutnya, jika bel penada suara dibunyikan dan nada makanan yang menyusul, dan bila hal ini dilakukan berulang-ulang, anjing akan berhenti mengeluarkan air liur ketika belnya dibunyikan. Tokoh yang kedua adalah Thorndike. Ia menyatakan terdapat 4 dimensi, umumnya kecerdasan abstrak yaitu altitude yang merupakan kompleksitas atau kesulitan tugas seorang dapat melakukan tugas yang penting. Width yang merupakan berbagai tugas yang memberikan kesulitan karena merupakan perluasan dari fungsi width dan altitude. Dimensi yang keempat adalah speed yang merupakan jumlah tugas yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Tokoh yang ketiga adalah Skinner. Skinner berpendapat bahwa setiap manusia bergerak dan mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut menentukan di mana cara kerja yang menentukan operat conditing. Setiap makhluk hidup menerima rangsangan atau stimulus tertentu yang membuatnya bertindak sesuatu. Tokoh yang keempat, John Watson. Ia berpendapat bahwa semua hewan termasuk manusia adalah mesin kompleks yang menanggapi situasi sesuai dengan cara otak yang berhubungan kabel bersamaan dengan pengalaman yang terkondisikan dan pemikiran mereka. Watson juga percaya bahwa pemahaman tentang perilaku dapat digunakan untuk mencari sebab seorang yang menderita gangguan mental. Pendapat dari tokoh kelima adalah Wolfgang Kohler. Ia mengatakan bahwa kepopulernya dari studi tentang proses kognitif dalam pemecahan masalah oleh hewan tidak mempelajari segala sesuatu melalui proses trial secara bertahap atau sosialisasi stimulus respon. Jika aliran tersebut diterapkan oleh teori belajar behavioristik dalam model hubungan stimulus
Respon menekankan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Akan munculnya perilaku siswa yang kuat apabila diberikan penguatan dan akan menghilang jika dikenal hukuman. Perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon behavioristik adalah menjadi teladan dalam memulihkan akan gambar dan rupa Allah. Dan orang yang memodifikasikan lingkungan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang diinginkan. Guru dalam pandangannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang efektif, di mana tingkah laku dapat dibentuk dengan menggunakan pengetahuan yang sesuai dengan hasil eksperimen yang didapat. Dan guru juga sebagai pengajar pendidikan agama Kristen dapat menuntun siswa kepada kebaikan agar mencapai cita-cita dan memperoleh pengetahuan yang baik dan efektif. Siswa sebagai pendidik bertugas untuk belajar dan memahami dengan berbagai kebutuhan agar bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Dan siswa juga sebagai pelajar untuk mempelajari dan bertanggung jawab atas perjalanan atau perkembangan dalam setiap pelajaran.